Kenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil isi makalah kami. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagian identifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM Nokopo, di mana berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 5 poin hambatan utama dalam operasional usaha ini. Yang pertama ialah pencatatan data masih manual, di mana Nokoko menggunakan file Excel terpisah di setiap divisi seperti bagian produksi, penjualan, dan keuangan. Karena data antar divisi tersebut tidak terhubung dalam satu sistem. Sering terjadi keterlambatan pembaruan data, kesalahan pencatatan, hingga risiko kehilangan informasi yang pada akhirnya mempersulit pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis secara cepat. Yang kedua, pengelolaan persediaan belum optimal. Pengelolaan pengelolaan persediaan bahan baku mie kelapa yang belum optimal ini sering terjadi karena belum adanya sistem monitoring stok secara real time, sehingga seringkali mengalami kendala seperti bahan baku habis tanpa diketahui lebih awal, serta kesalahan dalam menghitung jumlah stok yang akurat. Akibatnya, em, Akibatnya proses produksi menjadi terganggu dan biaya operasional pun meningkat karena tim produksi harus melakukan pengecekan ketersediaan bahan secara manual. Masalah yang ketiga ialah monitoring alat produksi yang kurang efektif. Kurang efektifnya pengawasan alat produksi seperti mesin penggiling mie dan alat pengering tepung kelapa. Kondisi alat-alat ini belum tercatat secara sistematis dan tidak memiliki jadwal perawatan berkala, sehingga sering terjadi kerusakan mesin secara mendadak di tengah proses produksi yang memicu keterlambatan waktu kerja. Selanjutnya, masalah yang keempat. Masalah yang keempat ini ialah proses produksi yang kurang efisien. Karena pembuatan tepung kelapa masih mengandalkan alat sederhana berkapasitas kecil. Kondisi tersebut membuat proses pengeringan harus dilakukan bertahap, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak. Namun kapasitas output produksinya harus terbatas untuk memenuhi pasar yang lebih luas. Yang terakhir ialah sistem informasi belum terintegrasi. Meskipun Akoko sudah mulai mencoba menggunakan dashboard sederhana, data penjualan stok, produksi, dan keuangan belum saling terhubung secara otomatis. Dampaknya, penyusunan laporan dan monitoring usaha masih memerlukan pengecekan manual satu persatu, serta membuat koordinasi antar divisi menjadi kurang responsif. Dari kelima kendala ini dapat disimpulkan bahwa Nokoko sangat membutuhkan rancangan sistem informasi akuntansi sederhana yang terintegrasi agar seluruh aktivitas usaha dapat dipantau secara real time demi meningkatkan efisiensi operasional ke depan. Sekian dari pemaparan mengenai identifikasi masalah Nokoko, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Sibelis Kasilayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan pengguna. Di kebutuhan pengguna yaitu terdapat pengguna, yang kedua kebutuhan, yang ketiga produksi, yang keempat menginput stok dan hasil produksi, yang kelima penjualan, yang keenam menginput pesanan dan penjualan, yang ketujuh keuangan, yang kedelapan mengelola kas masuk dan keluar, yang kesembilan owner, dan yang kesepuluh memantau seluruh laporan usaha. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan informasi. Di kebutuhan informasi terdapat yang pertama, sistem harus menyediakan yaitu data stok bahan baku, data produksi, data penjualan, laporan kas, laporan persediaan, laporan penjualan, dan kondisi alat produksi. Kemudian, kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dokumen. Di kebutuhan dokumen yang pertama terdapat dokumen, kedua fungsi, ketiga nota penjualan,
keempat bukti transaksi, kelima form produksi, keenam mencatat hasil produksi, ketujuh kartu stok, kedelapan mengontrol persediaan, kesembilan laporan kas, dan yang kesepuluh mengetahui arus kas. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan keamanan data. Di kebutuhan keamanan data terdapat yang pertama, sistem memerlukan yaitu login pengguna, pembatasan hak akses, backup data, dan penyimpanan data terpusat. Yang kelima yaitu kebutuhan laporan. Di kebutuhan laporan terdapat yang namanya sistem harus menghasilkan yaitu laporan penjualan, laporan stok, laporan produksi, laporan kas, dan laporan pajak sederhana. F. Flowchart System. Saya akan menjelaskan flowchart sistem Nokoko. Flowchart ini menunjukkan alur proses kegiatan yang terjadi dalam sistem Nokoko secara berurutan. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan produk. Setelah itu bagian penjualan mencatat pemesanan dan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian, sistem yang akan menyimpan data penjualan sebagai arsip dasar pengolahan data berikut. Selanjutnya, bagian produksi melakukan pengecekan stok bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan sebelum produksi dilakukan. Jika stok tersedia, maka proses produksi dilakukan sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah produk selesai diproduksi, produk akan diserahkan atau dikirim kembali ke pelanggan. Berikutnya, bagian keuangan mencatat pembayaran yang dilakukan pelanggan. Dan pada tahap terakhir, sistem akan membuat laporan sebagai hasil dari seluruh proses transaksi yang telah dilakukan. Dari flowchart ini dapat dilihat bahwa setiap bagian saling berhubungan, sehingga proses bisnis berjalan lebih teratur dan sistematis. Selanjutnya adalah DFD diagram konteks. Saya akan menjelaskan DFD diagram atau data flow diagram bagian diagram konteks dari Nokoko. Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem Nokoko dengan pihak-pihak luar yang terlibat dalam sistem. Pada diagram ini terdapat pelanggan yang memberikan data pesanan kepada sistem. Kemudian, bagian produksi memberikan data produksi ke dalam sistem. Bagian penjualan memberikan data penjualan dan bagian keuangan memberikan data keuangan. Dan seluruh data tersebut diproses oleh sistem Nokoko sehingga menghasilkan laporan dan data informasi yang nantinya diberikan kepada owner untuk membantu pengambilan keputusan. Diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem Nokoko menjadi pusat pengelolaan seluruh data operasional usaha. Berikutnya adalah DFD level 0. Pada diagram ini, proses sistem dijelaskan lebih rinci menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, proses 1.0, yaitu penjualan sistem menerima input berupa data pelanggan dan data pesanan. Dan outputnya adalah dihasilkan adalah nota penjualan dan data penjualan. Yang kedua ada proses 2.0 produksi. Selanjutnya, proses 2.0 yaitu produksi. Bagian ini menerima input berupa data stok bahan baku. Kemudian, sistem menghasilkan data produksi dan update stok setelah proses produksi dilakukan. Yang ketiga ada proses 3.0 keuangan. Pada proses 3.0 yaitu keuangan, sistem menerima data pembayaran dari pelanggan. Output yang dihasilkan berupa laporan kas dan data keuangan. Selanjutnya adalah proses 4.0 atau laporan.
Terakhir, dalam proses 4.0 laporan, pada tahap ini, sistem mengelola seluruh data produksi, dan data kas untuk menghasilkan laporan penjualan, laporan produksi, dan laporan stok. DFD level 0 ini merupakan bagian data mengalir dari satu proses ke proses lain hingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan NoCoco. Desain input, proses, dan output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain IPO atau input, proses, dan output. Dalam input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah menjadi informasi. Sedang input pada sistem NoCoco meliputi data pelanggan, data pesanan, data stok bahan baku, dan data produksi, serta data pembayaran. Dan yang terakhir adalah data kas masuk dan kas keluar. Dan di prosesnya adalah proses merupakan tahapan pengelolaan data di dalam sistem. Pada tahap ini dilakukan pencatatan transaksi, penjualan, pengurangan stok, bahan baku, pencatatan hasil produksi, pengelolaan data keuangan, hingga menyusun laporan keuangan. Dengan adanya proses yang terstruktur, pekerjaan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan data. Setelah diproses, output yang dihasilkan atau akhir hasil dari pengelolaan data yang dilakukan sistem adalah merupakan laporan penjualan, laporan produksi, laporan stok bahan baku, dan laporan kas, serta laporan keuangan sederhana. Laporan tersebut membantu owner dalam memantau kondisi usaha dan mendukung pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa sistem NoCoco memiliki alur proses yang struktur mulai dari pemesanan, produksi, pembayaran, hingga pembuatan laporan. Dengan adanya flowchart, DFD, dan desain IPO, sistem dapat membantu pengelolaan data menjadi lebih efektif dan teratur serta akurat. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian manfaat implementasi dari sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk NoCoco yang diharapkan untuk bisa membantu kegiatan usaha menjadi lebih teratur dan lebih mudah dijalankan. Nah, yang pertama itu sebelumnya pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel yang terpisah-pisah sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan data sulit dicari kembali. Dan dengan adanya sistem ini, data penjualan, produksi, stok, dan keuangan dapat disimpan dalam satu sistem yang sama sehingga proses kerja menjadi lebih rapi dan lebih cepat. Selain itu, sistem juga membantu bagian produksi dalam memantau stok bahan baku. Jadi ketika stok mulai menipis, tim produksi bisa langsung mengetahuinya dan segera menyiapkan bahan tambahan agar proses produksi tidak terganggu. Sistem ini juga membantu mempercepat pembuatan laporan. Sebelumnya, laporan harus dicek satu persatu dari file yang berbeda, tetapi sekarang laporan penjualan, produksi, dan keuangan bisa dibuat lebih mudah dan lebih jelas. Tidak hanya itu, sistem juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan karena semua data sudah tersusun lebih teratur. Jika ada kesalahan, data juga lebih mudah diperiksa kembali. Dalam proses produksi, sistem membantu memantau penggunaan bahan baku dan kondisi alat produksi sehingga proses kerja bisa berjalan lebih lancar dan lebih efisien. Bagi owner, sistem ini juga membantu dalam melihat perkembangan usaha dan mempermudah pengambilan keputusan karena informasi usaha bisa dipantau dengan lebih cepat. Jadi, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, NoCoco diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan lebih efektif, lebih terorganisir, dan mampu mendukung perkembangan bisnis ke depannya.